Selamat pagi anak-anak Misdeka semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua diberi kesehatan ya, masih tetap semangat dan juga ceria, oke? Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini ya, pastikan kalian itu pagi sudah mandi ya, sudah rapi, kemudian sudah sarapan. Jangan lupa sebelum memulai pelajaran itu juga harus berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Kemudian dibaca bukunya, apa yang mau dipelajarin sampai menunggu gurunya memberi instruksi ya. Oke. Semua apa yang di-share gurunya tolong diikutin ya nak ya. Nah, hari ini kita masih di KD 3.1. Nah, tujuannya hari ini Miss Deka akan menjelaskan tentang alat gerak pada hewan ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang serangga dan juga ikan. Nah, minggu ini kita akan, atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang amfibi dan juga reptilia. Jadi kita dua-dua ya nak ya. Oke. Alat gerak pada hewan amfibi. Kalian tahu amfibi nak? Oke. Amfibi itu yang hewan hidup di dua alam, yaitu di darat dan juga di air gitu ya. Atau di sungai gitu, di laut gitu ya, bisa ya. Oke. Contoh amfibi yang sering kita jumpain itu apa nak? Iya benar, yaitu katak. Nah, pada awal tahapan hidup kataknya ya, pada awal hidupnya katak ini hidup di air. Nah, disebut namanya berudu. Tahu ya nak, yang kecil-kecil ya, seperti ini ya. Nah, berudu ini bergerak dengan cara berenang menggunakan ekornya ya. Jadi di sini ada contoh ya nak ya. Ini adalah berudu ya. Ini ada ekor di sana. Nah, mereka geraknya pakai ekor. Tapi ketika dia dewasa ya, dia hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat menggunakan kaki. Katak ini memiliki kaki belakang yang lebih panjang ya nak ya, daripada kaki depannya. Nah, kaki belakang ini berfungsi untuk membantu katak berenang dan juga melompat ya. Itu fungsinya ya nak ya. Oke, sampai sini paham nak? Nah, amfibi ada juga contoh-contoh hewan amfibi lainnya. Nanti dicari tahu sendiri ya. Kalau kurang jelas bisa juga baca di internet, di YouTube juga banyak ya. Oke, itu tadi amfibi. Jelas ya nak ya? Cukup jelas sekali. Katak ini kan sering kita jumpain dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada reptilia. Nah, kalian semua tahu nak reptilia? Ya, ada berbagai jenis hewan reptilia ya. Namun ada beberapa hal yang harus kita pelajarin tentang alat gerak reptilia. Oke, beberapa jenis hewan reptilia ini nak bergerak dengan cara melata, yaitu dengan menggunakan perut. Contoh hewan melata yang menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak atau berpindah tempat ini adalah contohnya hewan melata, yaitu ular. Ya, perhatikan di sini ular itu menggunakan otot perutnya untuk bergerak. Ya, dia juga bisa berpindah tempat ya. Makanya kalian kalau lihat ular itu selalu meliuk-liuk ya nak ya. Meliuk-liuk seperti itu jalannya karena menggunakan otot perutnya. Oke, kemudian ada juga yang namanya hewan lain ya, seperti buaya. Nah, buaya ini nak, dia bergerak menggunakan kakinya ya nak ya. Nah, kaki buaya ini berfungsi untuk mendorong tubuhnya saat bergerak. Nah, saat bergerak perut buaya ini menempel pada apa nak? Pada tanah atau tempatnya untuk berjalan ya. Jadi dia menggunakan kakinya juga ya, itu untuk bisa merayap atau merangkak gitu ya. Nah, kemudian ada juga ini tadi buaya ya. Nah, ada juga hewan-hewan lainnya ya, hewan reptil lainnya. Misalnya ada kura-kura, ada buaya tadi ya, ada komodo juga enak ya. Kemudian ada hewan yang lainnya juga bergerak dengan cara merayap atau merangkap. Nah, itu tadi contoh-contoh dari alat gerak hewan reptilia. Masih banyak lagi anak ya. Nah, memang rata-rata mereka menggunakan kaki. Hanya saja untuk hewan melata itu menggunakan otot perut. Jadi alat geraknya untuk berpindah tempat itu adalah kakinya atau nanti perutnya seperti itu, atau otot perutnya ya. Nah, seperti itu nah. Ada juga kayak amfibi tadi pakai ekor gitu ya. Nah, itu tadi nah alat geraknya. Jadi yang membuat kita bergerak ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang amfibi dan reptilia. Nah, apakah di sini anak-anak sudah paham
ya, karena kita penjelasannya hanya sedikit ya, hanya dua sub ya, amfibi dan reptilia. Ini juga hewan yang sering kita temuin dalam kehidupan sehari-hari. Ini gampang sekali ya nak ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang amfibi dan reptilia. Semoga kalian paham dengan apa yang Miss jelaskan ya nak ya. Nah, minggu depan kita akan bahas tentang burung, lebih banyak tentang burung, menggunakan apa dia bergerak. Nah, oke, sampai sini aja pertemuan kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.